Saat ini harga motor mungkin sudah terlalu mahal untuk sebagian orang. Tapi di sisi lain, walaupun harga motor terlihat mahal, tapi harga motor saat ini sudah sangat kompetitif jika kita bandingkan satu sama lainnya. Apalagi di kelas motor Matic Premium. Walaupun harganya terlihat mahal, namun harga motor tersebut sangat kompetitif. Jadi ya, produsen saat ini sangat berusaha untuk membuat harga motornya sekompetitif mungkin. Menariknya adalah, di saat produsen sangat fokus untuk membuat harga motornya sekompetitif mungkin di kelas-kelas tertentu, Yamaha malah melakukan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, yang mana mereka tidak memberikan harga yang kompetitif di salah satu motornya yang bisa dikatakan ini bukan motor favorit mereka dalam hal penjualan. Karena mau bagaimanapun, motor ini tidak pernah bagus dalam hal penjualan. Motor ini juga tidak pernah menjadi favorit bagi pasar. Dan ya, ini adalah Yamaha Lexi 155. Motor kentang yang saat ini dijual dengan harga 31 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Di sini kita akan bahas untuk tipe tertingginya aja, dan untuk tipe tertinggi ini harganya cukup terpaut jauh dari tipe standarnya, yang mana tipe standar dijual dengan harga 26 jutaan, untuk tipe S version di 28 jutaan, dan tipe tertinggi yaitu Connect ada di 31 jutaan. Yang kalau dilihat dari tipe standar ke Connect, kedua tipe motor ini terpaut 5 juta rupiahan. Namun kenapa Yamaha memberikan harga yang cukup mahal untuk Yamaha Lexi ini? Padahal Yamaha Lexi seperti motor yang terlupakan oleh Yamaha. Motor ini bukan Matic Premium, tapi juga bukan Matic entry level. Desainnya pun tidak semenarik NMAX, tapi tidak seburuk kelas entry level. Ya, Lexi benar-benar anak bawang yang terlupakan. Motor ini tidak pernah menjadi favorit bagi siapapun. Walaupun di luar dari ini semua mesinnya Yamaha Lexi sudah lebih baik di versi 155 VVA, tapi tetap aja, hal itu seperti tidak membawa Yamaha Lexi keluar dari zona anak bawangnya. Jadi ya, Yamaha menjual motor ini seharga 31 juta rupiah walaupun di tipe tertinggi. Sebenarnya agak aneh. Kenapa? Ya karena kaum mendang-mending akan sangat sulit untuk menimbang Yamaha Lexi. Karena mau bagaimanapun tinggal nambah sedikit dapat Yamaha NMAX walaupun NMAX tipe terendah. Tapi bukan fitur yang dicari di sini, melainkan desain. Karena kebanyakan orang Indonesia lebih mementingkan desain daripada fitur. Iya kan? Lagi pula kalau kita mau lebih dalam lagi, dengan harga 31 juta rupiah, sebenarnya Lexi bertarung melawan siapa? Vario 160. Walaupun secara harfiah Vario 160 memang lawan utama Yamaha Lexi, tapi di sini kita harus akui juga, Lexi dengan Vario 160. Tentu aja Vario 160 terkesan lebih baik di sini karena mau bagaimanapun motor ini jauh lebih jelas dari segi desainnya. Sedangkan Lexi, motor ini ya kurang jelas. Mau maxi tapi decknya rata. Mau motor Matic deck rata tapi bentuknya maxi. Ya, jadi bingung. Apalagi yang bikin bingung, Yamaha memberikan perbedaan harga yang bisa dibilang cukup jauh dari tipe terendah ke tipe tertinggi dengan perbedaan yang bisa dibilang yang nggak terlalu signifikan. Misalnya di tipe tertinggi sudah menggunakan ABS sesuai dengan namanya. Kemudian untuk tipe tertinggi sudah menggunakan Y-Connect. Lalu tipe tertinggi juga sudah menggunakan keyless. Itu aja sih perbedaan yang terlihat. Selebihnya ya cuman minor aja, paling cuma di warna velg, warna emblem dan lainnya. Masalahnya adalah, oke lah kalau ABS. Ini seharusnya sudah menjadi standar fitur di setiap varian motor. Karena ABS ini penting banget untuk keselamatan pengendara motor di jalan raya. Kemudian oke lah fitur keyless, karena hal ini juga memudahkan pengendaranya dan kunci ini dinilai lebih aman daripada kunci colok-colok. Tapi perihal Y-Connect, fitur ini cuma bikin aki tekor doang karena CCU-nya kebanyakan bermasalah. Dan kalau ke dealer pun paling solusinya cuma disuruh copot CCU-nya doang, yang pada akhirnya lagi buat apa fitur ini ada? Iya kan? Bayangin, kalian beli tipe tertinggi dengan harga terpaut 5 juta rupiah dari tipe terendah, tapi kalian malah disuruh copot fitur itu demi kelistrikan yang lebih optimal. Ini adalah sesuatu yang aneh bin ajaib. Tapi ya ini Yamaha, kelistrikan rusak adalah hal yang biasa. Lagi pula kalau kalian hanya ingin keyless sistem tanpa ABS dan tanpa Y-Connect, varian S sebenarnya udah cukup. Jadi ya nggak perlu beli yang tipe tertinggi sebenarnya jika kalian menganggap ABS dan Y-Connect nggak penting. Namun pertanyaan utamanya, kenapa harganya bisa sampai 31 juta rupiah? Jawabannya adalah volume produksi dan penjualan Yamaha Lexi bisa dibilang sangat kecil. Jika penjualan dan volume produksinya kecil, tentu aja hal ini akan meningkatkan harga produksi, yang pada akhirnya lagi, harga jual akhirnya akan mahal juga. Dan ini menjadi ironi tersendiri bagi Yamaha, karena motor yang tidak laku malah memiliki biaya produksi yang lebih mahal daripada motor yang laku. Iya kan? Tapi satu hal di sini,
Yamaha seperti membuat motor ini hanya untuk menjadi jawaban bagi orang yang ingin memiliki motor maxi tapi masih bisa bawa galon. Ya kasarnya dengan kondisi ini, motor ini laku syukur enggak ya udah. Tapi di sisi lain, Yamaha Lexi juga jangan sampai memakan pasar NMAX. Makanya harganya sebenarnya sama Yamaha dijaga banget. Walaupun motor ini terkesan mahal untuk tipe tertingginya dan beda tipis dengan NMAX tipe terendah, tapi di luar dari desain, Lexi tipe tertinggi sebenarnya lebih canggih dari Yamaha NMAX tipe terendah. Dan buat orang waras yang mengutamakan fitur, jika mereka memiliki budget 31 jutaan daripada beli NMAX tipe terendah, sebenarnya ya lebih baik beli Lexi tipe tertinggi. Lagi pula untuk desain Lexi 155 VVA saat ini sudah jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, apalagi perihal lampu belakangnya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, lampu belakang Lexi lebih baik daripada NMAX Neo, bahkan terkesan lebih modern daripada NMAX. Tapi sayangnya, walaupun begitu, Yamaha tidak pernah membungkus Yamaha Lexi dengan kata-kata motor matic premium seperti Yamaha NMAX. Jadi ya, kelebihan yang dimiliki Lexi akan ketutup dengan hal tersebut. Ya, lagi dan lagi tanpa disadari Yamaha melakukan kanibalisme di lini produksinya. Tapi yang unik di sini adalah entah Lexi yang memakan pasar NMAX atau NMAX yang memakan pasar Lexi. Tapi satu hal di sini, kalian jangan terlalu menganggap remeh Yamaha Lexi. Walaupun motor ini memiliki proporsi desain yang sedikit aneh karena decknya rata, tapi motor ini menurut saya pribadi ya, lebih nyaman digunakan daripada Yamaha NMAX. Kalau soal tenaga, ya mirip-mirip lah karena basis mesinnya serupa. Tapi kalau perihal soal berkendara, Lexi bisa memberikan kenyamanan yang lebih daripada NMAX. Apalagi kalau macet dan stop and go. Lexi kayaknya lebih baik daripada Yamaha NMAX. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah bobot. Bobot Lexi jauh lebih ringan beberapa belas kilogram jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Makanya untuk di perkotaan sebenarnya motor ini jauh lebih nyaman digunakan. Tapi sayangnya dengan harga 31 juta rupiah untuk tipe tertinggi dan 26 juta rupiah untuk tipe terendahnya, Lexi seperti bingung mau masuk di kelas mana. Dengan bentuk yang aneh tapi harus melawan Vario 160. Tentu aja ini menjadi hal yang sangat sulit dilakukan untuk Yamaha Lexi. Bahkan untuk membuktikan hal ini, beberapa waktu lalu Yamaha di beberapa dealer dan platform marketplace sempat memberikan diskon terhadap Yamaha Lexi. Tapi hasilnya, motor ini masih kurang diminati pasar. Yang lagi-lagi, hal ini membuat Yamaha Lexi semakin sulit untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Yamaha Lexi sebenarnya bukan motor yang buruk, dan kalau menurut saya nih ya, Yamaha Lexi sebenarnya sudah sangat tepat menggunakan mesin 125cc. Karena seharusnya motor ini memiliki harga yang cukup terpaut jauh dari motor maxi Yamaha. Kalau Lexi masih di 125cc, Yamaha tidak akan menciptakan produk kanibal, mulai dari harga, spesifikasi, bahkan sampai desainnya. Dan sayangnya, ya, Yamaha melakukan upgrade di Lexi dengan menggunakan mesin yang sama dengan NMAX. Ya, Yamaha lagi dan lagi menciptakan produk kanibal di lini produksiannya, dan harganya pun menjadi sangat tipis dengan NMAX. Walaupun perbedaan tipis ini juga memiliki perbedaan dalam hal tipe, varian, dan fitur, tapi sekali lagi, jarang yang peduli dengan hal tersebut, karena kebanyakan orang hanya ingin desain, bukan fitur. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.